Beberapa waktu lalu viral tentang kematian tragis warga negara Indonesia di Hong Kong. Nah, kali ini Mia akan menceritakan sebuah kisah pilu pasangan muda yang sedang merajut mimpi. Berakhir tragis di tangan para berandalan. Tubuh keduanya terlihat mengenaskan dan membuat warga Hong Kong saat itu sangat geram. Bahkan ada yang rela menyumbang 500.000 Hong Kong dolar untuk membantu polisi menangkap para pelaku. Kejadian yang terjadi di Bremer Hills di tahun 1985 di saat Mia belum lahir. Lantas seperti apa kisahnya? Cerita ini adalah berita fakta yang Mia rangkum dari berbagai media terpercaya dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Pemandangan indah seperti ini hanya bisa dilihat dari puncak Bremer Hills, salah satu tempat dengan ketinggian 200 meter yang berada di sebelah selatan di Pulau Hong Kong. Banyak pendaki yang menuju puncak untuk melihat pemandangan menakjubkan dari sana. Di bagian sisi utara dan barat membentang kawasan pemukiman elit karena lokasinya yang strategis dan harga real estate yang tinggi. Bremer Hills dianggap sebagai salah satu tempat yang makmur kala itu. Banyak fasilitas pendidikan di sini, apalagi bagi para warga negara asing yang menetap di Hong Kong, banyak dari anak mereka yang disekolahkan di area Bremer Hills. Tak terkecuali keluarga Myers dan McBride. Mereka tinggal dan menyekolahkan anak-anaknya di sana. Kita akan kenalan dulu dengan pasangan muda, yaitu Kenneth McBride berusia 17 tahun dan Nicola Myers berusia 18 tahun. Keduanya adalah siswa di Island School dan sangat terkenal di sekolahnya. Kenneth McBride berasal dari Skotlandia, sedangkan Nicola Myers berasal dari Inggris. Island School diisi oleh siswa-siswa dari 33 negara. Sekolah bergengsi dan idaman bagi para warga negara asing. Ketampanan McBride dibarengi dengan otaknya yang jenius. Ia didaulat menjadi Presiden Serikat Siswa atau OSIS. Tak hanya itu, dalam kegiatan ekstrakurikuler, ia juga dipilih menjadi ketua tim dayung. Rekan-rekannya mengetahui bakat McBride sebagai seorang pemimpin yang berkarisma. Banyak wanita yang tergila-gila padanya, baik warga lokal maupun warga negara yang lain. Bahkan di dalam kelas, ia juga menjadi ketua tim debat. Sudah sangat tersirat dengan jelas betapa cerahnya masa depan yang akan ia miliki. Sedangkan kekasihnya bernama Nicola Myers dikenal cukup populer. Selain cantik dan cerdas, ia menjadi salah satu murid kesayangan bagi dosennya yang bernama Chris Force. Myers memiliki minat pada bahasa dan berniat menjadi penerjemah yang sukses. Bagi para rekan, keduanya merupakan pasangan yang ideal dan sangat sempurna. Namun takdir berkehendak lain. Pasangan manis ini ditemukan mengenaskan di tempat yang seharusnya menjadi tempat kencan romantis mereka. Berawal dari kedua keluarga yang melaporkan anak-anak mereka tak kunjung pulang ke rumah pada hari Sabtu tanggal 20 April tahun 1985. Orang tua Myers dan McBride gelisah karena anaknya tak pulang ke rumah hingga malam hari. Akhirnya pada keesokan pagi atau tanggal 21 April tahun 1985, seorang manajer bank yang tengah berlari di perbukitan Bremer Hills dikejutkan dengan pemandangan yang mengerikan di hadapannya. Ada dua jasad manusia yang seolah tercabik dengan sangat sadis. Penemuan ini langsung dilaporkan pada petugas yang dengan cepat mendatangi TKP dan terkejut setelah memandang kedua jasad itu. Beberapa petugas polisi yang terlihat garang hampir meneteskan air mata, manakala melihat korban pria yang terikat dan dipenuhi luka tusukan. Sedangkan korban wanita nampak setengah telanjang dengan bola mata kirinya yang keluar dari rongga. Mereka teridentifikasi sebagai pasangan yang dilaporkan menghilang, tak lain adalah Kenneth McBride dan Nicola Myers. Keluarga yang dikabari segera berlari menuju lokasi, yang kemudian ditahan oleh petugas. Mengingat keduanya dalam kondisi terburuk, tentu keluarga yang melihatnya mungkin tak akan sanggup bernafas. Sementara itu dalam pemeriksaan awal, McBride yang tubuhnya dipenuhi dengan cairan merah akibat luka tusukan, rupanya juga dipukuli. Jumlah luka tusukan yang dikonfirmasi tak main-main, yaitu sebanyak lebih dari 100 lubang. Di sampingnya, Myers telah dinodai secara brutal, melihat alat kelaminnya telah rusak. Selain itu, pelaku juga mematahkan rahangnya dan mencongkel bola mata sebelah kiri.
Ditemukan juga di sebelah tubuh korban beberapa batang kayu yang diduga adalah alat yang digunakan pelaku. Terlihat jelas ada sisa bercak merah di batang kayu tersebut. Selain itu, ada jejak air mani ditemukan di tubuh Myers. Juga ada beberapa buku yang robek yang kemungkinan juga dijadikan alat untuk menyiksa keduanya. Entah makhluk jenis apa yang sanggup melakukan perbuatan sadis ini. Netizen Hong Kong dibuat marah hingga ada seorang pengusaha yang baik hati mendonasikan uang sebesar 500.000 Hong Kong dolar untuk membantu mencari pelakunya. 800 anggota kepolisian Hong Kong ditambah dengan polisi Inggris bekerja sama mencari para pelaku. Penyidik yang memulai investigasi telah menanyai kurang lebih 10.000 orang termasuk teman kampus juga keluarganya. Mengingat kondisi tubuh keduanya yang rusak seolah hanya dilakukan oleh orang yang sangat dendam atau sakit hati pada keduanya sehingga ingin melenyapkan pasangan itu. Bercak air mani juga bercak merah pada batang kayu dan buku yang robek belum bisa dijadikan petunjuk untuk mengetahui identitas pelaku. Karena di tahun 1985, ilmu forensik masih sangat minim dan masih baru sehingga tidak menemukan cukup bukti. Beberapa bulan telah berlalu, meskipun telah dibuat sayembara mengenai imbalan sebesar 500.000 Hong Kong dolar bagi yang memberi informasi, namun tetap tidak ada kemajuan. Akhirnya setelah 7 bulan berlalu, tepatnya pada akhir bulan November tahun 1985, seorang anonim menghubungi kepolisian Hong Kong. Ia berkata telah mencurigai beberapa rekannya terlibat dalam kasus Bremer Hills pada bulan April lalu. Saat itu petugas bertanya tentang kecurigaan apa yang membuatnya resah. Si anonim berkata, ia melihat rekannya memakai sepatu Nike keluaran terbaru di mana harga sepatu yang sangat mahal juga tidak diproduksi dalam negeri. Inilah yang membuat si anonim curiga, karena ia sama sekali tidak berpikiran bahwa rekannya akan mampu membeli sepatu mahal tersebut. Lantas penyidik mengumpulkan tim dan membuka berkas pembunuhan Kenneth dan Nicola, di mana mereka melewatkan satu hal penting, yaitu saat ditemukannya kedua korban, Nicola kehilangan sepatu Nike-nya. Tentu saja kepolisian langsung menganalisa bocoran dari si anonim dan membuatnya akan mendapatkan uang imbalan jika benar yang ia maksud adalah pelaku yang sebenarnya. Singkat cerita, setelah mengintai satu terduga pelaku, penyidik akhirnya mengetahui bahwa ada pelaku lainnya. Rupanya mereka ada 5 ekor. Antara lain, sang pimpinan geng, Pang Sun Ye, berusia 24 tahun, ia merupakan seorang pekerja lepas. Yang kedua ada Tam Sevon, berusia 20 tahun, merupakan seorang security. Yang ketiga ada Chiu Waiman, berusia 25 tahun, merupakan seorang pelayan restoran. Dan 2 orang lainnya masih di bawah umur saat itu. Mereka bernama Cheng Yao Hang, berusia 17 tahun, ia bekerja sebagai pegawai restoran. Dan yang terakhir, ada Won Sam Lung, seorang koki berusia 16 tahun. Kelimanya langsung diseret ke ruang tahanan. Saat investigasi berlangsung, terduga pelaku dewasa enggan mengakui dan lebih memilih menutup mulutnya. Namun Won, yang masih di bawah umur, berhasil ditaklukkan. Karena ia diimingi akan diberikan hukuman ringan jika mau memberitahu kronologi sebenarnya. Saat itu rumor mengatakan pelaku pembunuhan Bremer Hills akan dijatuhi hukuman mati. Sebab itulah Won memilih pasrah dan mengambil jalan pintas untuk menyelamatkan masa depannya. Won mengungkap bahwa Pang adalah pemimpin kelompok tersebut. Saat kejadian di tanggal 20 April tahun 1985, mereka sebenarnya ingin merampok kabel listrik dan hendak menjualnya. Setelah beberapa kali gagal mencuri kabel itu, Pang yang sedang pelongo-pelongo sambil memikirkan apa lagi yang hendak dirampok, malah melihat Kenneth McBride dan Nicola Myers yang sedang jalan berduaan. Pada awalnya gerombolan bandit itu tak memperdulikan, namun setelah dia mati, pasangan itu rupanya warga negara asing yang terlihat mentereng dengan jam tangan mahal, baju dan sepatu branded. Seketika itu juga, Pang memberi kode jika mangsa mereka bukan kabel listrik lagi, melainkan 2 insan remaja yang sedang dimabuk cinta di hadapan mereka. Kecuali Pang, keempat rekannya sebenarnya tidak ingin merampok, namun karena udah kepalang tanggung, mereka ikut juga dengan rencana Pang.
Singkat cerita, para bandit mencegat pasangan itu sambil meminta seluruh barang berharga yang mereka punya. Namun setelah diperiksa, mereka hanya memiliki uang tunai sebesar $1 saja. Ini membuat kelima bandit jadi kecewa. Lantas mereka meminta jam tangan dan barang lain yang gak jelas. Ya namanya juga siswa yang rumahnya dekat dari sekolah, mereka merasa gak perlu bawa barang berharga. Lagi pula zaman itu belum ada handphone dan kartu ATM. Jadi mereka cuma bawa buku dan $1 saja. Saat itu, Pang tergiur dengan kecantikan Nicola Myers. Lantas ia merayu gadis itu untuk mau diajak berhubungan badan. Nicola dan Kenneth nampak ketakutan dan mencoba memohon agar tidak dilukai. Nicola mendekat ke arah Kenneth seolah meminta perlindungan. Namun apa daya, penolakan itu malah membuat Pang jadi geram. Pang menyuruh anak buahnya untuk menarik Kenneth dan memisahkannya dengan Nicola. Dengan segenap perlawanan semampunya, keduanya berteriak meminta tolong. Namun para bandit yang menyadarinya langsung mengambil batang kayu dan memukulkannya pada Kenneth. Sementara itu Pang yang menangani Nicola berkata akan melepaskannya jika ia mau melayani nafsu Pang terlebih dahulu. Tentu saja Nicola ketakutan, ia menolak dan terus berontak. Kedua pasangan itu saling melihat satu sama lain seolah berusaha saling menolong. Karena dirasa keduanya sulit ditenangkan, Kenneth dihujani tikaman demi tikaman. Ia juga diikat dan dipukul. Pria muda bertubuh kurus itu tak sanggup melawan kejamnya 4 pria yang menyerangnya bertubi-tubi. Seolah tubuhnya dijadikan mainan atau tumbal demi memuaskan rasa dahaga para bandit karena tak mendapatkan besi yang mereka cari. Kenneth dipukuli hingga wajahnya gak berbentuk. Cairan merah juga membanjiri tubuhnya. Lebih dari 100 kali tikaman harus diterima Kenneth yang malang. Ia sempat melihat kekasihnya sedang digagahi dengan brutal dan perlahan pria asal Skotlandia yang jadi kebanggaan itu mulai menutup mata. Di sisi lain, Nicola Myers mulai digagahi dengan brutal. Kemaluannya dihantam dengan botol dan batang kayu. Bahkan mereka membuat buku-buku menjadi robek entah diapakan. Yang jelas, saat ditemukan, Nicola mengalami kerusakan di bagian alat vitalnya, sementara rahangnya patah dan matanya tercabut dari rongga. Dengan kondisi ini, tentu nyawa Nicola juga tidak dapat bertahan. Ia menyerah di usia 18 tahun dan mengubur mimpi juga cita-citanya. Seusai melakukan aksi senang-senangnya, salah satu pelaku membawa sepatu Nike milik Nicola dan memakainya di beberapa bulan sebelum ia ditangkap. Dalam persidangan awal, hanya Won yang mengaku bersalah dan ia bertugas sebagai saksi penuntut. Kemudian di beberapa sidang selanjutnya, pengacara Pang mengatakan bahwa kliennya menderita gangguan depresi dan gangguan jiwa lain. Namun tentu saja Hakim Lee Frost membantah keterangan yang ngadi-ngadi itu. Pang itu adalah pimpinan geng, mana mungkin ia menderita gangguan jiwa, begitu menurut hakim. Akhirnya pada sidang putusan di bulan Januari tahun 1987, Pang, Tam, dan Chiu dijatuhi hukuman mati. Namun sayangnya pada tahun 1993 ketiganya mendapat pengurangan hukuman, yaitu hukuman penjara seumur hidup. Jadi mereka akan menjadi penghuni tetap sel penjara Hong Kong. Sedangkan Won yang masih di bawah umur, keluarganya menuliskan surat permohonan maaf, bahkan menemui keluarga korban untuk meminta pengampunan karena Won saat kejadian hanya mengikuti apa yang ketiga pelaku utama lakukan. Dengan alasan itulah, akhirnya keluarga korban memberi pengampunan, namun ia tetap dijatuhi hukuman penjara selama 27 tahun. Sedangkan Cheng minimal 30 tahun. Beberapa tahun pun telah berlalu. Semenjak kasusnya selesai, keluarga Kenneth McBride memutuskan kembali ke Skotlandia. Kemudian di tahun 2004, setelah menjalani hukuman kurang lebih 19 tahun, Won dibebaskan dari penjara. Keluarga dan media menyambut kebebasannya di luar penjara Stanley. Terlihat dari raut wajahnya, Son sangat berterima kasih dan sangat terharu. Ia berjanji akan menggunakan waktu pengampunan ini dengan berintegrasi kembali sepenuhnya ke dalam masyarakat. Berkat ketulusannya yang menyentuh, ia ditawari pekerjaan administrasi di sebuah firma hukum melalui layanan rehabilitasi kriminal milik pemerintah. Kebebasan yang sama juga dinantikan oleh Cheng.
Setelah beberapa kali mengajukan permohonan keringanan hukuman, akhirnya ia dibebaskan pada tahun 2007 dan ia dipekerjakan di perusahaan utilitas publik. Sementara itu 3 pelaku utama yaitu Pang, Chiu, dan Tam yang ditahan di penjara Yunlong hingga kini masih mendekam di sana. Namun pada tahun 2009, Tam meninggal dunia karena sakit. Tinggallah Chiu dan Pang meratapi nasib sampai rambutnya mulai memutih dan berada di fase encok karena tulangnya yang udah tua. Nah teman-teman, kasus kriminal ini mendapat perhatian yang begitu besar bagi masyarakat Hong Kong juga dunia internasional. Karena ingin mengenang kedua korban, pihak Island School bersama keluarga dan teman mendirikan Nicola Myers dan Kenneth McBride Memorial Fund. Selain mengenang, ini juga ditujukan untuk anak-anak sekolah yang kurang mampu di Hong Kong untuk bisa meraih pendidikan lebih lanjut. Begitulah kurang lebih kronologi yang merenggut nyawa sepasang remaja yang salah tempat dan salah waktu. Begitulah tempat yang terlihat aman bagi orang lain, namun belum tentu aman buat kita. Berburuk sangka itu memang tidak baik, namun karena semakin banyak kasus kejahatan, baiknya kita harus lebih waspada ya. Karena kejahatan bukan hanya berasal dari sebuah perencanaan, namun kejahatan bisa datang secara tiba-tiba tanpa aba-aba. Kalau gitu Mia undur diri dulu, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!